Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, bersumpah pasukannya akan kembali berperang dengan kekuatan yang lebih besar untuk memberantas Hamas setelah gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina selesai. Gallant mewanti-wanti agresi Israel akan berlanjut dan makin meluas ke seluruh penjuru jalur Gaza setelah gencatan yang diperpanjang rampung. Gallant juga mewanti-wanti pasukan Israel di Gaza untuk terus siaga dan waspada, meski gencatan senjata tengah berlangsung dan diperpanjang 2 hari hingga Kamis 30 November 2023. Selama gencatan senjata berlangsung, Israel memang menghentikan sebagian besar gempurannya di jalur Gaza. Meski begitu, beberapa serangan terhadap atau tetap terjadi bahkan di tepi barat Palestina. Selain itu, Israel juga masih mengepung 2 rumah sakit utama di utara Gaza, yakni Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia. Hingga kini agresi Israel ke jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000-an perempuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan video di awalnya. Dan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah menonton cuplikan video tadi? Di mana di situ dikatakan bahwa Israel bersumpah, Bapak Benjamin Netanyahu bersama seluruh pasukannya dan seluruh jajarannya bersumpah akan kembali bombardir Gaza untuk memberantaskan Hama usai gencatan senjata. Nah Bapak Ibu, tentunya hal ini sangat mengagetkan kita semuanya. Ini sangat mengejutkan kita semuanya karena kemarin adalah sudah selesai, sudah terjadi gencatan senjata, sudah terjadi perdamaian. Tiba-tiba Israel mengeluarkan lagi statement. Bapak Benjamin Netanyahu yang saya maksud, beliau berkata, kami bersumpah akan kembali bombardir Gaza untuk memberantas Hamas. Bapak Ibu bayangkan ya, perhatikan kalimat yang Bapak Benjamin ucapkan. Beliau bersumpah akan kembali bombardir Gaza untuk memberantas Hamas. Beliau bukan untuk menghancurkan rakyat Palestina, bukan untuk membuat rakyat Palestina menderita, tetapi untuk menghancurkan Hamas. Karena ini semua yang memulai peperangan ini adalah Hama, Bapak Ibu ya. Hama yang memulai pada tanggal 7 Oktober kemarin. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ya, sepertinya kali ini Israel benar-benar marah sekali kepada Hama. Sangat marah. Padahal di antara Hama dan Israel itu sangat sering sekali terjadi konflik. Sangat sering, berkali-kali, bukan 2, 3, 4, 5 kali. Berkali-kali sudah terjadi konflik antara Israel dan Hama. Tetapi kalau kita melihat di antara konflik-konflik itu, konflik kali ini paling membuat Israel itu hatinya mendarah-darah. Ya. Mereka marah sekali. Berdarah-darah hatinya dibuat oleh Hama. Makanya mereka berkata sampai mereka bersumpah untuk kembali bombardir Gaza untuk membasmi Hama. Nah, dikarenakan Bapak Ibu pada tanggal 7 Oktober kemarin, kita ulangi sedikit ya, kita ulas sedikit. Tanggal 7 Oktober kemarin itu adalah hari Sabat. Di Israel, hari Sabat mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Mereka dilarang beraktivitas. Mereka beribadah Sabat, bahkan HP saja mereka tidak pegang. Nah, tiba-tiba dibombardir oleh Hama dengan ribuan roket. Lalu hancur berantakan Israel. Kota yang kena bom itu, masyarakat sipil meninggal, 1.400 orang meninggal. Sangat banyak sekali. Nah, itu yang membuat Israel marah. Itu yang membuat Israel dendam kepada Hama. Kalau sebelum-sebelumnya Bapak Ibu tidak begitu marah Israel. Paling sebentar dibalas sudah selesai. Tetapi ini berlarut-larut sampai terjadi gencatan senjata. Dan setelah itu dia bersumpah, dia berjanji akan kembali membombardir Gaza untuk memberantas Hamas. Jadi kali ini benar-benar Israel tidak main-main.
Dia benar-benar marah sekali kepada kelompok separatis Hama yang sudah duluan mengganggu mereka pada tanggal 7 Oktober di hari Sabat, di mana hari perhentian, hari tidak boleh melakukan aktivitas dan tidak boleh melakukan apapun di Israel, khususnya orang Yahudi, Bapak Ibu. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Itu yang membuat mereka marah, dan dikarenakan juga kita melihat 1.400 rakyat sipil Israel meninggal dunia. Kita ketahui Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab ya, di dalam Alkitab bagaimana sih digambarkan orang-orang Israel itu? Orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka orang yang sangat keras kepala. Kalau ada kelompok yang mengganggu mereka, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka sakit hati, yang membuat hati mereka berdarah-darah, mereka akan membalas secepat kilat, Bapak Ibu. Itu orang Israel. Digambarkan di dalam Alkitab, mereka ini adalah kelompok manusia di muka bumi ini, kelompok manusia yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Dan mereka, Bapak Ibu, tidak pernah mengganggu orang lain. Tetapi jangan coba-coba orang lain mengganggu mereka. Kalau ada orang yang mengganggu mereka, maka semua tenaga, semua kekuatan mereka akan kerahkan. Dan dibuktikan hari-hari ini kita melihat bagaimana keadaan Gaza, saudaraku. Yang menderita siapa? Yang menderita, yang sangat kita sayangkan adalah rakyat Palestina. Maka Bapak Ibu, saya selalu mengajak kita semuanya untuk bersehati, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, supaya mereka dalam keadaan damai, dan mereka tidak berlarut-larut dalam konflik, dan mereka tidak berlarut-larut dalam penderitaan, dan mereka terbebas dari hama. Karena yang membuat rakyat Palestina menderita ini adalah hama. Hama lah yang membuat rakyat Palestina menderita. Seandainya Hama tidak melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober, tidak mungkin ya gedung-gedung di sana itu pada hancur. Tidak mungkin tempat bermain anak-anak hancur. Tidak mungkin gedung pemerintahan itu hancur. Tidak mungkin rakyat menderita. Tidak mungkin kota hancur lebur rata dengan tanah seperti saat ini, kota hantu, kalau kita melihat bagaimana situasi di daerah Gaza, Bapak Ibu. Ini semua dimulai pada tanggal 7 Oktober. Dan ini yang membuat mereka sakit hati kepada Hamas. Nah, dan kita juga melihat beberapa di antara rakyat Palestina yang marah sekali kepada Hamas. Presiden Palestina kita melihat mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Itu Presiden Palestina. Putra mahkota Bahrain juga mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Mesir, sampai mereka tidak mau menerima pengungsi yang dari Palestina lari kepada negara mereka. Kenapa Mesir tidak mau menerima pengungsi dari Palestina? Bukankah seiman, seagama, satu akidah, satu keyakinan, satu Tuhan? Iya benar Bapak Ibu, tetapi yang mereka takutkan, kalau saya membaca informasi, membaca berita, melihat berita, mencari di Google, yang membuat mereka takut nantinya di antara sekian pengungsi ada beberapa orang yang menyusup kelompok Hamas. Karena tidak diketahui Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang tahu yang mana Hamas dan yang mana masyarakat sipil Palestina. Karena mereka berbaur dengan masyarakat sipil Palestina, dan pakaian mereka persis seperti pakaian sipil. Makanya banyak sekali rakyat sipil yang meninggal. Karena rakyat sipil Palestina dijadikan tameng oleh separatis Hamas, Bapak Ibu. Hamas menjadikan tameng rakyat sipil. Rakyat sipil dijadikan tameng oleh kelompok separatis Hamas, saudaraku. Makanya Mesir tidak mau menerima masyarakat Palestina yang mengungsi ke wilayah Mesir. Mesir tolak, saudaraku. Arab Saudi juga berpihak kepada Israel, Bapak Ibu. Turki yang katanya, kita melihat beberapa waktu yang lalu, Presiden Turki Mr. Erdogan, ya, Mr. Erdogan pura-pura beliau menentang Bapak Perdana Menteri Netanyahu. Dengan begitu lantang dia bersuara di gedung, ya, dan disaksikan oleh banyak orang dan divideoin oleh kameramen. Beliau berkata menentang Bapak Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel. Tetapi secara diam-diam, selama terjadi konflik Israel dan Hamas,
Turki salah satu negara yang memasok minyak ke Israel, Bapak Ibu. Perlu ketahui, ya. Perlu saudara ketahui. Kalau begitu Bang Effendi, apa tujuan Turki? Khususnya dalam hal ini adalah Bro Erdogan yang mencoba-coba untuk menentang Bapak Benjamin Netanyahu, mencoba untuk menentang Israel supaya kelihatan di mata dunia muslim kalau Bro Erdogan itu pemberani, ya. Kalau Bro Erdogan itu adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa, seorang negarawan yang gagah perkasa, seorang kepala negara yang gagah perkasa, padahal nyalinya ciut, Bapak Ibu. Dan saat ini kita melihat ada banyak sekali negara-negara yang berdaulat yang sudah terang-terangan mereka memihak ke Israel. Salah satunya Singapura, Amerika sudah jelas sekali, ya. Inggris dan banyak negara lain, Bapak Ibu, memberikan dukungan ke Israel, saudaraku. Jepang memberikan dukungan ke Israel. Mr. Putin, ya, Mr. Putin yang dieluk-elukan oleh kebanyakan orang, dan banyak orang berharap Mr. Putin mendukung Hamas. Ternyata Mr. Putin juga mendukung Israel. Dan ini Bapak Ibu membuat banyak sekali orang kecewa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan dalam kitab Ulangan 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikop di sini adalah hukum perang. Saya mulai saja baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, ya, supaya kita tahu arahnya nanti, ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Yahweh Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ya, firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya jangan takut terhadap musuh. Ketika engkau keluar melihat ada banyak sekali orang yang siap berperang melawan engkau, firman Tuhan mengajarkan, menegaskan, memberitahukan kepada Israel, jangan takut, karena aku Yahweh Tuhanmu akan menyertai engkau. Ya, Tuhan yang sama yang telah mengeluarkan engkau dari perbudakan Mesir, dan Tuhan yang sama yang akan menyertai engkau ketika ada musuh menyerang engkau. Ini kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan 20, Bapak Ibu. Ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dan kita lihat hari-hari ini ada banyak sekali rabi-rabi Yahudi, saudaraku, berbicara kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan dengan doa banyak orang Israel kita melihat banyak sekali mengalami mukjizat di medan pertempuran, saudaraku. Banyak sekali mereka mengalami mukjizat di medan pertempuran. Itu berkat doa-doa kita semua dan doa para rabi Yahudi, saudaraku. Nah, ayat yang ketiga, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Firman Tuhan mengingatkan Israel, jangan sampai kamu takut, jangan sampai kamu gentar, jangan sampai kamu gemetar karena mereka. Berdiri teguh, kokoh, ya, hadapi mereka. Hadapi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang berkata, kenapa Israel itu susah sekali ditaklukkan? Ada orang juga berkata, kenapa Israel itu negara yang sangat kecil tetapi sangat sulit sekali untuk dimusnahkan? Ada juga orang berkata, kita sudah ribuan orang berdoa meminta kepada Tuhan supaya Israel dihancurkan. Kenapa dia tidak hancur-hancur? Kenapa dia tidak musnah padahal negaranya sangat kecil? Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa negara Israel itu memang kecil, tetapi ada pribadi yang lebih besar yang menjaga Israel, yaitu Tuhan. Tuhan yang menjaga Israel. Ya, kekuatan Tuhan yang menjaga Israel, kekuasaan Tuhan yang menjaga Israel, proteksi Tuhan sempurna kepada rakyat Israel, kepada negara Israel, sehingga negara Israel itu sangat sulit sekali dihancurkan, dimusnahkan. Sekalipun ada banyak orang yang mengutuk Israel, ada banyak sekali ribuan bahkan jutaan orang di dunia ini mengutuk Israel, tetapi Israel tidak sampai, ya, tidak pernah kena kutuk. Bahkan kutuk itu akan kembali kepada orang yang mengutuk. Negara yang mengutuk Israel akan kembali ke negara tersebut. Kita melihat negara-negara yang mengutuk Israel
Sudan, Suriah, Bapak Ibu, hancur. Yaman hancur berantakan. Iran hancur. Afghanistan yang selalu mengutuk Israel hancur. Mereka perang saudara, setiap saat perang saudara. Iran, Suriah, Sudan, Bapak Ibu ya. Yaman itu sudah hancur semuanya negara mereka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena negara-negara itu negara yang mengutuk Israel. Dan kita melihat keadaan negara tersebut hidup dalam konflik terus, saudaraku. Maka saya mengajak kita semuanya, setiap saat kita berdoa supaya benar-benar proteksi Tuhan sempurna. Ya, kali ini kita melihat ada banyak sekali orang yang mengutuk Israel. Bahkan di sekitar kita juga sudah hampir terjadi gesekan antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Kita harus pinter-pinter, harus cerdik kita melihat situasi. Jangan kita gegabah, biarkan orang lain menaikkan bendera ini, bendera itu. Kita tidak usah ikut-ikutan, Bapak Ibu. Kita cukup di rumah berdoa sungguh-sungguh untuk kesejahteraan dan kedamaian Yerusalem, dan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita berdoa supaya mereka juga bisa merasakan sukacita, sehingga hidup mereka tidak selalu hidup dalam konflik. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, ayat yang keempat, sebab Yahweh Tuhanmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta ajalah baget, inilah firman Tuhan yang meneguhkan kedaulatan Israel, yang meneguhkan tentara Israel. Dan mereka, kita melihat sebelum mereka berperang, mereka juga membaca Alkitab, Bapak Ibu ya. Cuma tidak divideoin. Mereka tidak menunjukkan kepada dunia kalau mereka berdoa, kalau mereka membaca Alkitab. Tetapi kita melihat ada orang-orang tertentu menunjukkan kepada dunia bagaimana keadaan hamba. Mereka katanya itu menghafal seluruh kitab, seluruh kalam-kalam Tuhan. Mereka sudah lagi menghafal kalam Tuhan, lagi membaca kalam Tuhan, bla 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 bla. Saya dulu, Bapak Ibu, percaya betul itu ya, saya telan mentah-mentah itu. Tetapi ketika saya suatu hari mendengar ceramah seorang ustadz, beliau berkata, mengajak untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan cerdas. Beliau mengatakan, mungkinkah orang yang sudah menghafal kalam Tuhan, katanya, kata ustadz tersebut, tetapi hidup orang tersebut suka dalam huru-hara, hidup orang tersebut suka dalam kekacauan, suka membunuh, suka menghancurkan, suka begono. Mungkinkah seperti itu? Bukankah sifat Tuhan itu Rahman dan Rahim? Seharusnya semakin kita menghafal kalam Tuhan, semakin lembut hati kita, dan semakin lembut tingkah laku kita, semakin baik tingkah laku kita. Nah, ini yang beliau sampaikan. Pada suatu hari saya mendengar, saya merenungkan. Waktu Bapak Ibu, saya belum menjadi orang Kristen. Nah, ditambah lagi setelah saya menjadi orang Kristen, lebih-lebih lagi saya tidak percaya. Ya, ustaz tersebut sampai berkata, mereka itu menghafal kalam Tuhan hanya sampai di mulut, di lidah. Memang pintar sekali mereka menghafal kalam Tuhan. Tetapi kalam Tuhan itu tidak sampai ke kalbunya mereka. Itu kata ustadz tersebut. Saya tidak perlu sebutkan nama ustadznya, nanti dicaci maki, Bapak Ibu ya, kasihan nanti ustadz itu dicaci maki, dihina. Tetapi sebagian orang pasti sudah tahu ustadz mana yang saya maksudkan. Ustadz itu berkata, kalam yang mereka hafalkan hanya sebatas lidah, ucapan, perkataan, mulut, bibirnya, tapi tidak sampai kalam Tuhan yang mereka hafal itu tidak sampai ke kalbunya, tidak sampai ke hatinya. Sehingga sanubari mereka itu tidak disentuh oleh kalam Tuhan. Hanya hafalan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu benar-benar orang yang taat. Padahal, no. Dan kita juga melihat di bangsa dan negara kita, saudaraku, ya, orang-orang yang sudah ditangkap oleh Densus 88, itu orang-orang ahli agama, saudara, yang sering ditangkap oleh Densus 88. Bahkan beberapa kali kita melihat yang sudah ditangkap oleh Densus 88, oknum yang ada di salah satu organisasi yang sangat terkenal di bangsa dan negara ini. Berkali-kali mereka ketangkap. Ada oknum-oknum tertentu di organisasi itu, Bapak Ibu. Apa kekurangan oknum itu? Tidak ada kekurangan. Hebat dalam menghafal ayat, jago dalam menghafal ayat, tetapi jadi teroris di bangsa ini. Ya, jadi teroris. Bagaimana pakaian mereka ketika ingin melutupkan dirinya, tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Tapi ketika diperiksa agamanya apa, tahu semua agamanya apa.
Tetapi kita bukan berbicara agama, berbicara di sini adalah oknum yang tidak paham, ya, oknum yang memakai ayat-ayat tertentu. Maka saya sering sekali bilang kepada orang-orang di sekitar saya di saat saya melakukan penginjilan, seandainya tidak hadir Yesus Kristus ke dunia ini, Tuhan kita itu sama, tidak ada bedanya. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga sangat banyak ayat tentang perang, saudaraku. Sangat banyak, sebagaimana yang saya bacakan barusan, ya. Itu juga salah satu ayat tentang perang di dalam Ulangan 20. Judul perikopnya saja Ulangan 20, hukum perang. Nah, tetapi begitu Yesus hadir, kalam yang nuzul menjadi manusia, ini yang membuat kita berbeda. Dia mengajarkan kepada kita itu yang sering saya ulang-ulang, dia mengajarkan kasihilah Yahweh Tuhanmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ya, yang kedua, kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga yang sangat luar biasa adalah kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini, seandainya hukum ini tidak, orang Kristen tidak terikat dengan hukum ini, setiap saat Bapak Ibu kita rela juga mati demi agama, mungkin ya, ketika agama kita dihina, agama kita diolok-olok, iman kita diinjak-injak, Alkitab kita dilecehkan, kita tidak terima. Tetapi karena ada hukum ini yang sudah mengikat kita orang Kristen, ya, hukum yang mengatakan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Apabila ada orang yang memusuhi, membenci, menganiaya, melecehkan, meremehkan, kamu harus kasihi. Ini adalah perintah Alkitab dan kita harus menghidupkan firman Tuhan ini, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita, dan jangan jemu-jemu berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina supaya hidup mereka dalam keadaan baik, damai, sejahtera, dan sukacita, tidak terus-terusan hidup dalam konflik. Dan kita berdoa juga untuk bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, supaya shalom Elohim menyertai Israel, proteksi Tuhan sempurna dirasakan oleh Israel. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah wa ruh hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.